Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami dari kelompok 6 Logistik. Di sini kami bertiga telah membuat satu jurnal dengan berjudul Penerapan Algoritma Key-Means Clustering untuk Analisis Kinerja Bongkar Muat di Pelabuhan Antar Wilayah. Mungkin izin memperkenalkan diri satu persatu dimulai dari saya sendiri, Isni Sani Jati. Saya Zara Aulia. Saya Vina Vitasari. Oke, mungkin segitu aja ya. Boleh dimulai dari abstrak dan pendahuluan ya. Ya, jadi alasan kita bikin jurnal ini, karena kan salah satu aspek penting dalam sistem ini adalah proses bongkar muat di pelabuhan. Kalau misalnya bongkar muat ini merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitas pelayaran, terutama bagi kapal yang mengangkut muatan berupa barang. Jika proses ini tidak berjalan efisien, dampaknya bisa cukup besar, mulai dari meningkatnya biaya operasional, lamanya waktu tunggu kapal, hingga menurunnya daya saing pelabuhan itu sendiri. Lalu juga alasan kita bikin jurnal ini bertujuan untuk menerapkan Kamins dalam menganalisis bongkar muat antar wilayah di Indonesia dengan proses yang lebih terstruktur dan sistematis. Penelitian ini juga menjelaskan inovasi dalam penggunaan Kamin clustering untuk mengelompokkan data aktivitas bongkar muat dan pengunjung kapal dari berbagai pelabuhan yang ada di Indonesia, serta menyelidiki karakteristik yang berhubungan dengan lebih detail. Pengelompokan ini diharapkan dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam kinerja antar pelabuhan, sehingga bongkar muat di Indonesia dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pelabuhan, mana yang beroperasi secara optimal dan masih perlu dilakukan perbaikan. Oke, selanjutnya boleh ke metodologi penelitian. Jadi, metode penelitian yang kami gunakan untuk jurnal kami ini itu atur. Nah, pendekatan kuantitatif ini sendiri kami gunakan karena memang data-data yang kami ambil itu berdasarkan data numerik kami dapat melalui BPS, yaitu BPS dan salah satu hasil jurnal yang ada dari pelabuhan Pelindo, yang mana berisikan bongkar muat. Metode studi literatur sendiri itu kami akan sebagai acuan jurnal terkait dengan bongkar muat dan waktu kunjungan kapal itu sendiri. Di sini terkait ada metode algoritma kimis yang clustering untuk aplikasi Orange itu. Pertama ada nentuin data sekundernya dulu ya. Yang pertama itu data yang kita olah itu data raw data atau data mentah. Kemudian di penghimpunan data di tahap ini tuh diolah biar bisa di input ke Orange, di mana si data yang udah kita dapat itu diolah diubah ke dalam bentuk CSV, dan banyaknya kunjungan kapal diklasteringkan ke dalam data-data tersebut. Yang kelima itu visualisasi menggunakan scatter plot di aplikasi Orange sendiri. Boleh dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya, hasil dan pembahasannya. Nah, setelah tadi datanya sudah diolah menggunakan aplikasi Orange, pada akhirnya kita akan menemukan hasilnya, yaitu pengolahan data menggunakan Orange ini, itu tadi sudah disebutkan beberapa tahapannya. Itu menghasilkan 3 klaster data yang sudah melewati tahap pemrosesan pada data tersebut, dilakukan penghapusan data, dan lain sebagainya, sampai nanti datanya itu memang menjadi data akhir atau data yang sudah dapat dijadikan sebuah informasi atau pengetahuan. Itu bisa kita lihat sampai ke bawah, boleh. Ini tahap-tahap yang dilakukan pada saat mengolah datanya seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya. Ya, jadi kita di sini tuh menggunakan 3 klaster, ada C1, C2, dan C3. Jadi C1 ini merupakan klaster di mana emang penggunaan pelabuhannya itu yang paling efisien, dengan C2 itu yang penggunaan pelabuhannya itu menengah, dan C3 itu yang penggunaan pelabuhan itu kurang efisien. Nah, hasilnya adalah menunjukkan bahwa algoritma Kimis ini dapat diterapkan untuk mengelompokkan kegiatan bongkar muat di pelabuhan dan kunjungan kapal aktivitas antar wilayah di Indonesia. Terus kita juga untuk mengetahui tingkat efisien dan majunya sebuah pelabuhan dalam penanganan bongkar muat. Nah, aktivitas bongkar muat antar wilayah ini tergolong baik karena jumlah pada C1 kegiatan bongkar muat yang efisien itu lebih banyak dibandingkan dengan C3, yaitu kegiatan bongkar muat yang kurang efisien dari segi volume bongkar muat maupun dari segi kunjungan kapalnya. Lalu, namun terdapat beberapa data yang termasuk ke dalam C2 yang menunjukkan bahwa kegiatan bongkar muat belum memberikan manfaat yang maksimal bagi pelabuhan. Penelitian ini menggunakan algoritma Kilmin serta metode silhouette dengan bantuan aplikasi Orange. Kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil temuan yang sudah kita teliti, implementasi dari algoritma Kilmin ini dalam menelaah kinerja
pelabuhan antar wilayah di Indonesia dengan menggunakan datanya itu volume bongkar muat, terus kunjungan kapal dan produktivitas kapal itu menunjukkan tingkat efisiensi yang signifikan. Terus penelitian ini juga menghasilkan klaster dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan menggunakan metode Kimins, clustering, penulis juga mudah gitu untuk mengetahui pelabuhan mana yang termasuk ke dalam klaster tersebut. Intinya dari logistik negara ini adalah Tanjung Priok sama Tanjung Perak itu yang didukung produktivitas yang tinggi sama volume yang besar. Terus pelabuhan regional yang penting itu di klaster 2 dibuat untuk mengurangi beban dari si pelabuhan-pelabuhan besar di klaster 1. Terus jika infrastrukturnya didukung dan permintaan logistik meningkat, pelabuhan seperti klaster 3 itu dapat ditingkatkan dan dapat memainkan peran yang lebih vital seperti itu. Oke, presentasi yang telah kami paparkan hari ini mungkin kesimpulannya bisa saya jelaskan lebih rinci lagi, lebih singkat lagi mungkin dari metode clustering K-means ini yang digunakan datanya itu terkait bongkar muat dan banyaknya kunjungan kapal itu dibagikan dalam 3 klaster yaitu C1, C2, dan C3. C1 sendiri itu merupakan pelabuhan yang produktivitasnya efektif. Kemudian yang C2 itu yang kurang efektif dan C3 itu kurang efektif atau tidak efisien. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.